Episode 25-26. MDPT. Setelah Hanan dan Hendra pergi, Resa berpapasan dengan Evi saat keluar dari kamar Alia. Wanita baya itu menyapa dengan ramah. "Hai, kamu psikolog yang dibicarakan oleh Hanan kemarin ya?" sapa wanita baya itu. "Ah benar, Tante. Nama saya Resa," jawab Resa dengan ramah. "Ya ya, apakah ada kemajuan tentang kondisi Alia?" tanyanya mencari informasi. "Alhamdulillah sudah ada, Tan, sepertinya Alia sudah mulai bisa mengingat sedikit demi sedikit," jawab Resa jujur sekali. "Ah syukurlah, ya sudah, kalau begitu Tante ke belakang dulu. Kamu jangan sungkan ya, anggap saja rumah sendiri," balas wanita baya itu memasang sikap begitu baik dan manis. "Baik, Tante, terima kasih." Resa menemui Bibik untuk meminta sarapan untuk Alia. Namun, saat dia membawa bubur itu, Resa merasa curiga melihat tekstur buburnya, dan sedikit berbusa. Resa tak lantas memberikan bubur itu pada Alia, tetapi ia mengambil alat toksikologi yang ada di dalam mobilnya. Resa merasa curiga bahwa makanan itu mengandung R4-cun. Ya, selain seorang psikolog, Resa juga bertugas di bagian laboratorium. Saat Resa ingin masuk kembali, ia melihat sebuah mobil mewah memasuki perkarangan rumah itu. Terlihat seorang wanita cantik keluar dari mobilnya. Resa melihat Evi menyambut kedatangan wanita itu dengan sumringah. Sedikit penasaran, Resa bersembunyi di balik tiang teras rumah itu sembari mendengar obrolan mereka. "Bagaimana Tante? Apakah kali ini Tante yakin akan berhasil?" tanya Nova. "Kamu tenang saja, kali ini rencana kita pasti berhasil," jawab Evi dengan tawarnya. Resa mengerutkan keningnya, rencana apa yang mereka maksud? Tapi kenapa mereka mengukir senyum jahat? Ah sayang sekali dia tak dapat mendengar pembicaraan mereka, karena keduanya menuju taman belakang. Seketika Resa teringat rencana awalnya, untuk mengambil sedikit sampel makanan itu akan memeriksanya. Resa segera menuju kamar Alia. Resa melihat Alia masih meringkuk di atas tempat tidur. Ia mengeluarkan makanan tadi dari laci, sengaja ia simpan karena takut Alia akan memakan tanpa sepengetahuannya. Sebenarnya merasa berlebihan untuk melakukan pemeriksaan pada makanan Alia, karena melihat orang-orang di rumah itu semua baik dan ramah, dan rasanya tak mungkin mereka berbuat jahat. Namun, hati kecilnya merasa curiga. Sebagai orang labor Resa dapat mencurigai bahwa makanan itu berbahaya. Resa mengambil sedikit sampel makanan itu, lalu mengujinya dengan alat medis yang sengaja ia bawa kemana-mana. Seketika Resa membekap mulutnya saat melihat hasilnya. 100% makanan itu mengandung R4-cun tikus. Resa menyimpan hasil pemeriksaannya, lalu dengan cepat ia membuang bubur ayam itu di tanggal 4 Maret mandi. Resa akan menyelidiki siapa orang yang berniat untuk R4-cuni Alia. Resa membawa mangkok kotor itu ke dapur, kembali ia berpapasan dengan Evi dan wanita cantik yang tadi ia dengar bernama Nova. Sudah selesai Alia makan?" tanya Evi sembari menatap mangkok kosong yang ada di tangan Resa. "Ah ya, baru saja selesai, Tan," jawab Resa berbohong. Ia segera meneruskan langkahnya menuju dapur, sekilas ia melihat kedua wanita itu tersenyum. Dan timbul kecurigaan di hatinya pada mereka. Apakah benar orang tuanya Mas Hanan ada niat buruk pada Alia? Batin Resa bertanya-tanya. Resa kembali ke kamar, ia segera membangunkan Alia untuk membawanya keluar. Harus membawa Alia sarapan di luar, karena ia tidak ingin mereka curiga bila harus membuatkan sarapan kembali. "Alia, ayo ikut aku," ucap Resa membangunkan Alia yang kembali ketiduran. "Kamu mau bawa aku kemana?" tanya Alia menatap bingung. "Kita jalan-jalan, mau nggak?" tanya Resa. "Apakah ingin bertemu dengan anakku?" "No, kita lihat bunga dan kupu-kupu di taman, bagaimana, apakah kamu mau?" "Kupu-kupu? Bunga?"
Tanya wanita itu dengan netra berbinar. Ya, kamu pasti suka, kan? Alia hanya mengangguk dan tersenyum senang. La segera berdiri saat Resa membimbingnya untuk keluar kamar. Lepaskan aku, kenapa kamu membimbingku? Aku tidak buta, celoteh wanita itu melepaskan pegangan tangan Resa. Hahaha. Baiklah, ayo cepat ikut aku. Resa terkekeh mendengar ucapan Alia yang begitu polos. Loh, kalian mau kemana? Tanya Evi saat melihat Resa dan Alia ingin keluar. Ah, aku ingin membawa Alia ke RS, karena hari ini ada jadwal Alia untuk bertemu dengan psikiater, jawab Resa beralasan. Terlihat wanita baya itu menatap heran pada Alia. Apakah Alia baik-baik saja? Tanyanya memastikan, karena tak melihat adanya tanda-tanda care 4 cunan pada Alia. Ya, Alia baik-baik saja. Emang ada apa, Tan? Tanya Resa curiga. Ah, tidak apa-apa. Ya pergilah, nanti kalian terlambat, ucap Evi berusaha untuk tetap tenang. Resa segera mengendarai mobilnya menuju sebuah kafe, ia menemani Alia sarapan, setelah itu memberi obat. Wanita itu sudah seperti seorang kakak yang sedang merawat sang adik yang terkena gangguan M3 ental. Resa, mana kupu-kupunya? Tanya Alia menuntut janji Resa padanya. Ya baiklah, ayo kita pergi sekarang. Resa segera membawa Alia menuju sebuah taman, kebetulan hari masih pagi, sepertinya ini momen bagus untuk membawa Alia bicara. Setibanya di taman, Resa membawa Alia duduk di sebuah bangku panjang sembari menikmati sinar mentari pagi. Alia, apa harapanmu? Tanya Resa yang membuat Alia menoleh menatap dirinya. Sesaat tatapan mereka bertemu, Alia menunduk, ia tak menjawab pertanyaan Resa. Tatapannya lurus ke depan. Aku ingin bayiku, ucapnya lirih dengan netra berkaca-kaca. Resa menggenggam tangan Alia dengan lembut. Alia, lihat aku. Kamu harus bisa bangkit dari keterpurukanmu. Ingatlah Alia, masa depanmu masih panjang. Ikhlaskan segala yang pernah terjadi. Sekarang kamu memiliki suami yang begitu menyayangimu. Ikhlaskan, maafkan, agar semua beban di hatimu sirna, dan mulailah dengan kehidupan barumu, ucap Resa dengan lembut sehingga membuat J1 wanita itu terstigantuh. Alia kembali menatap Resa. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia berusaha melawan segala bisikan demi bisikan di hatinya untuk membuat pikirannya tak stabil. Ada apa Alia? Ayo katakanlah, ucap Resa menanti kata-kata yang akan diutarakan oleh Alia. Alia hanya menggelengkan kepala. Hatinya belum cukup kuat untuk menerima kenyataan. Namun, ia akan berusaha untuk meyakinkan hatinya. Baiklah, ayo sekarang kita jalan-jalan ke sana untuk melihat kupu-kupu, ajak Resa. Ia tak ingin memaksa Alia untuk berpikir lebih keras, tetapi ia percaya Alia pasti bisa keluar dari kesakitan M3 entalnya. Setelah cukup bermain di taman, Resa kembali membawa Alia pulang ke rumah orang tua Hanan. Resa masih penasaran tentang R4 Cun yang ada di makanan Alia, ia harus menyelidiki, setelah tahu ia akan mengatakan pada Hanan. Tapi untuk saat ini ia belum bisa, karena belum mengetahui siapa pelakunya. Setibanya di rumah, Resa membawa Alia ngobrol di pinggir kolam. Resa mencatat segala cerita Alia, ia berusaha untuk menjadi konseling terbaik untuk Alia. Alia, kamu tunggu di sini dulu ya, aku mau ambil ponselku di dalam tas, ucap Resa yang dijawab anggukan oleh Alia. Saat Resa sudah beranjak, Nova datang menghampiri Alia. Wanita itu menatap benci padanya. Dasar wanita G1 lah. Kau benar-benar mempunyai nyawa 1000, ucap Resa menatap muak. Ia menarik tangan Alia untuk mendorongnya masuk ke dalam kolam. Kamu mau apa? Tanya Resa yang telah berdiri di belakangnya. Episode 26. Kamu mau apa? Tanya Resa yang sudah berdiri di belakang Nova. Enggak, aku cuma mau ajak Alia duduk di pinggir kolam sembari bermain air,
jawab Nova dengan gugup. Resa, dia tarik-tarik aku. Aku tidak mau ikut denganmu. Bentak Alia menatap kesal pada Nova. Ah baiklah, Alia, kalau begitu aku masuk dulu ya. Nova segera beranjak meninggalkan mereka. Alia, kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Resa memastikan bahwa wanita itu tidak menyakiti Alia. Alia hanya menggelengkan kepala sembari duduk kembali. Jahat, ucapnya dengan wajah tertunduk. Siapa yang jahat Alia? Tanya Resa ikut duduk di sampingnya. Mereka, jawab Alia tak menyebutkan namanya. Resa semakin menaruh curiga dengan mereka. Namun, ia belum punya bukti untuk membongkar keempat-hatan mereka. Ya sudah, sekarang kita mulai kembali cerita ya. Kamu mau cerita apa lagi? Tanya Resa yang sudah bersiap untuk kembali mencatat kata-kata yang keluar dari B1 Bir Alia. Banyak yang dikeluhkan oleh wanita cantik itu, yang utama tentang seputaran B4Y-nya yang meninggoy, tetapi ia masih berhalusinasi bahwa B4Y-nya masih hidup. Resa dengan sabar memberi pengertian dan berusaha untuk mengeluarkan Alia dari keterpurukannya. Resa merasa senang karena Alia pelan-pelan dapat merespon ucapannya. Sementara itu Hanan dan Hendra baru saja menyelesaikan jam praktek, duo D0 Keter itu sudah bersiap untuk pulang. Jadi nebeng? Tanya Hanan saat mereka menyusuri lorong RS. Ya jadilah. Han. Kira-kira yang disukai oleh cewek itu apa ya? Tanya Hendra meminta pendapat sahabatnya. Hanan menaikkan sebelah alisnya. Kenapa emangnya? Tanya Hanan balik bertanya. Apa ya kamu? Aku nanya malah balik nanya. Rutu Hendra mempercepat langkahnya. Itu saja marah. Aku tahu apa yang disukai oleh cewek, ucap Hanan yang membuat langkah Hendra berhenti dan menoleh padanya. Apa? Tanya Hendra tak sabar. Perhiasan. Tanya Hendra kurang yakin. Memang selama menikah dia belum pernah memberi Resa hadiah apapun. Maka dari itu rencananya hari ini ia ingin membelikan hadiah spesial untuk sang istri, dan bertepatan hari ini adalah genap pernikahan mereka yang ke-3 tahun. Iya, karena biasanya cewek paling suka diberi hadiah perhiasan. Tapi masih banyak pilihan sih. Seperti, bunga, coklat, perhiasan, dan apalagi bunga bang, kelakar Hanan. Ya udah aku beli semua yang kamu sebutkan, jawab Hendra kembali mengayunkan langkahnya. Wih paten kali ah, goda Hanan sembari mengejar langkah sahabatnya. Hanan dan Hendra segera menuju sebuah toko perhiasan, maklum saja Hendra yang benar-benar monoton dalam hubungan asam 4 maka ia butuh bantuan Hanan yang sebenarnya juga tak terlalu mahir dalam mengambil hati wanita. Saat Hendra sedang memilih perhiasan yang cocok untuk Resa, Hanan tak mau kalah untuk mengamati benda-benda yang paling digemari oleh kaum Hawa. Hanan menangkap sepasang cincin kawin dengan permata yang menampilkan indah dipandang mata. Mas, saya ingin lihat cincin kawin itu, ucap Hanan sembari menunjuknya. Baik. Ini bagus banget, Mas. Permatanya terbuat dari diamond asli, jelas pemilik toko itu. Berapa ini? Tanya Hanan setelah memeriksa kondisi cincin kawin itu. Pemilik toko perhiasan itu menyebutkan nominalnya. Tanpa berpikir lama Hanan segera membayarnya. Memang semenjak hubungannya membaik dengan kedua orang tuanya, Hanan kembali menerima barang-barang miliknya yang pernah diambil waktu dulu oleh sang papa. Ya meskipun sekarang papa masih belum bisa menerima kehadiran Alia, tetapi ia yakin suatu saat papa pasti akan luluh, yang terpenting mama sudah bisa menerima Alia dan terlihat begitu baik. Selesai dari toko perhiasan, kedua lelaki itu menuju toko kue. Hendra juga membeli sebuah kue tart untuk merayakan hari anniversary mereka. Udah nih. Ada lagi yang ingin kamu beli? Tanya Hanan pada lelaki kaku itu. Ada, jawab Hendra yang membuat Hanan menggelengkan kepala. Apa lagi? Rose flower, jawab Hendra sembari menaik turunkan alisnya.
Sok romantis banget sih kamu, ejek Hanan. Mulai sekarang aku akan mengubah sikap dan caraku memperlakukan wanita, jawab Hendra dengan yakin. Awas, jangan terlalu menjadi lelaki romantis dan manis, bisa-bisa jatuhnya ke golongan buaya darat, sahut Hanan yang mendapat tatapan tajam dan pukulan di bahunya. Jahat banget ucapan kamu, ucap Hendra menatap kesal. Hahaha. Aku hanya mengingatkan agar kamu jangan terlalu manis. Setelah selesai membeli segala yang diinginkan Hendra, kini Hanan kembali mengantarkan sahabatnya itu yang mendadak merepotkan dirinya. Karena mobil Hendra dibawa oleh Resa, maka Hendra harus nebeng dengan Hanan. Saat sampai di kediaman Hendra, terlihat rumah itu masih sepi. Sepertinya Resa belum pulang. Sepertinya istriku belum pulang, ucap Hendra saat masuk ke dalam rumahnya. Mungkin dia masih di sana sedang asyik ngobrol dengan Alia, jawab Hanan. Ya udah, kamu tunggu aku dulu. Aku akan menjemputnya. Hendra segera menaruh segala hadiah yang ia beli ke dalam kamar, sepertinya ini kesempatan bagus untuk memberi kejutan pada istrinya. Setelah selesai menaruh semua barang-barangnya, Hendra kembali ikut Hanan menuju kediamannya untuk menjemput sang istri. Setibanya di rumah keluarga Bimo, kedua lelaki itu segera masuk, namun, mereka berpapasan dengan Nova yang hendak meninggalkan kediaman itu. Hai, Mas Hanan, sapa Nova dengan senyum manis. Jawab Hanan hanya gumaman. Ia meneruskan langkahnya tanpa minat untuk bicara apapun. Mas Hanan, tunggu. Ucap Nova meraih tangan Hanan. Ada apa lagi, Nov? Tanya Hanan menatap malas. Mas, kamu kenapa bersikap seperti ini sama aku? Begitu bencikah padaku? Tanya Nova memasang wajah sedih. Nov, kamu tahu sendiri aku sudah menikah, dan sepertinya tidak ada lagi hal yang harus kita bicarakan. Aku harus menjaga perasaan istriku, jawab Hanan tegas. Oh begitu. Jadi kamu lebih mementingkan perasaan wanita G1 lah itu daripada aku. Apa yang kurang dariku, sehingga kamu lebih memilih wanita G1 lah. Cukup, Nova. Berhenti mengatakan istriku G1 lah. Inilah yang membedakan kamu dan Alia. Kamu tak mampu menjaga lisanmu dan bahkan tak mempunyai sedikit saja simpati sebagai sesama wanita saat melihat kondisi Alia. Bentak Hanan dengan suara tinggi. Ada apa Hanan? Tanya Bimo menghampiri mereka. Bilang pada wanita ini agar tak lagi mengganggu kehidupanku, jawab Hanan dengan tatapan amarah. Hanan, sudah. Ayo kita temui Alia. Hendra merangkul Hanan untuk meninggalkan Nova dan Bimo yang masih berdiri di sana. Seharusnya kamu sebagai seorang lelaki juga harus bisa menjaga perasaan wanita. Apa salahnya kamu menjawab dengan baik pertanyaan Nova, sarkas Bimo yang membuat langkah Hanan kembali berhenti. Maaf, aku bukan sombong atau mengabaikan, tetapi aku hanya tidak ingin memberi harapan apapun pada wanita lain. Karena saat ini prioritasku hanya Alia, jawab Hanan yang membuat Bimo terdiam.